Hei, para penjelajah sains. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Big Bang. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini agar lebih bersemangat dan lebih banyak ilmu yang didapatkan. Oke, langsung saja. Apa yang ada di pikiran kamu ketika mendengar kata Big Bang? Yaps, Big Bang adalah ledakan atau dentuman besar. Big Bang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Dikenal dengan teori ledakan dahsyat atau model ledakan dahsyat atau Big Bang. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Berdasarkan pengukuran terbaik tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,7 miliar tahun lalu, yang kemudian selalu menjadi referensi sebagai waktu terjadinya Big Bang tersebut. Teori ini telah memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Jika jarak antar gugus-gugus galaksi terus meningkat seperti yang terpantau sekarang, semuanya haruslah pernah berdekatan pada masa lalu. Gagasan ini secara rinci mengarahkan pada suatu keadaan massa jenis dan suhu yang sebelumnya sangat ekstrim. Berbagai pemercepat partikel raksasa telah dibangun untuk mencoba dan menguji kondisi tersebut, yang menjadi teori tersebut dapat konfirmasi dengan signifikan. Eksploitasi pengembangan alam semesta seiring mundurnya waktu menggunakan relativitas umum menghasilkan kondisi massa jenis dan suhu alam semesta yang tak terhingga pada suatu waktu pada masa lalu. Singularitas ini mensinyalkan runtuhnya keberlakuan relativitas umum pada kondisi tersebut. Sedekat mana kita dapat berekstrapolasi menuju singularitas diperdebatkan, tetapi tidaklah lebih awal daripada masa Planck. Pada fase awal yang panas dan padat itu sendiri dirujuk sebagai The Big Bang dan dianggap sebagai kelahiran alam semesta. Didasarkan pada pengukuran pengembangan menggunakan supernova tipe LA, pengukuran fluktuasi temperatur pada latar gelombang mikrokosmis, dan pengukuran fungsi korelasi galaksi. Alam semesta memiliki usia 13,73 atau kurang lebih 0,12 miliar tahun. Kecocokan hasil ketiga pengukuran independen ini dengan kuat mendukung model ACDM yang mendeskripsikan secara mendetail kandungan alam semesta. Fase terawal ledakan dahsyat penuh dengan spekulasi. Model yang paling umumnya digunakan mengatakan bahwa alam semesta terisi secara homogen dan isotropis dengan rapatan energi yang sangat tinggi, tekanan dan temperatur yang sangat besar, dan dengan cepat mengembang dan mendingin, kira-kira 10⁻⁻37 detik setelah pengembangan. Transisi fase menyebabkan inflasi kosmis, yang sewaktu itu alam semesta mengembang secara eksponensial. Setelah inflasi berhenti, alam semesta terdiri dari plasma quark-gluon beserta partikel-partikel elementer lainnya. Temperatur pada saat itu sangat tinggi sehingga kecepatan gerak partikel mencapai kecepatan relativitas dan produksi pasangan. Segala jenis partikel terus-menerus diciptakan dan dihancurkan, sampai dengan suatu waktu reaksi yang tak diketahui yang disebut baryogenesis melanggar kekekalan jumlah baryon dan menyebabkan jumlah quark dan lepton lebih banyak daripada anti-quark dan anti-lepton sebesar 1/30 juta. Ini menyebabkan dominasi materi
melebihi antimateri pada alam semesta. Ukuran alam semesta terus membesar dan temperatur alam semesta terus menurun, sehingga energi tiap-tiap partikel terus menurun. Transisi fase perusahaan simetri membuat gaya-gaya dasar fisika dan parameter-parameter partikel elementer berada dalam kondisi yang sama seperti sekarang. Setelah kira-kira 10 pangkat min 11 detik, gambaran ledakan dahsyat menjadi lebih jelas oleh karena energi partikel telah menurun mencapai energi yang bisa dicapai oleh eksperimen fisika partikel. Pada sekitar 10 pangkat min 6 detik, quark dan gluon bergabung membentuk baryon seperti proton dan neutron. Quark yang sedikit lebih banyak daripada antiquark membuat baryon sedikit lebih banyak daripada antibaryon. Temperatur pada saat ini tidak lagi cukup tinggi untuk menghasilkan pasangan proton-antiproton, sehingga yang selanjutnya terjadi adalah pemusnahan massal, menyisihkan hanya 1 dari 10 pangkat 10 proton dan neutron terdahulu. Setelah pemusnahan ini, proton, neutron, dan elektron yang tersisa tidak lagi bergerak secara relativistik, dan rapatan energi alam semesta didominasi oleh foton dengan sebagian kecil berasal dari neutrino. Beberapa menit semasa pengembangan, ketika temperatur sekitar 1 miliar Kelvin dan rapatan alam semesta sama dengan rapatan udara, neutron bergabung dengan proton dan membentuk inti atom, deuterium dan helium dalam suatu proses yang dikenal sebagai nukleosintesis ledakan dahsyat. Kebanyakan proton masih tidak terikat sebagai inti hidrogen. Seiring dengan mendinginnya alam semesta, rapatan energi massa riat materi secara gravitasional mendominasi. Setelah 379.000 tahun, elektron dan inti atom bergabung menjadi atom, kebanyakan berupa hidrogen, dan radiasi materi mulai berhenti. Sisa-sisa radiasi ini yang terus bergerak melewati ruang semesta dikenal sebagai radiasi latar gelombang mikrokosmis. Selama periode yang sangat panjang, daerah-daerah alam semesta yang sedikit lebih rapat mulai menarik materi-materi sekitarnya secara gravitasional, membentuk awan gas, bintang, galaksi, dan objek-objek astronomi lainnya. Bukti-bukti independen yang berasal dari supernova tipe LA dan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis menyiratkan bahwa alam semesta sekarang didominasi oleh sejenis bentuk energi misterius yang disebut sebagai energi gelap, yang tampaknya menembus semua ruang. Pengamatan ini mensugestikan bahwa 72% total rapatan energi alam semesta sekarang berbentuk energi gelap. Ketika alam semesta masih sangat muda, kemungkinan besar ia telah disusupi oleh energi gelap, tetapi dalam ruang yang sempit dan saling berdekatan. Pada saat itu, gravitasi mendominasi dan secara perlahan memperlambat pengembangan alam semesta. Namun, pada akhirnya, setelah beberapa miliar tahun, pengembangan energi gelap yang semakin berlimpah menyebabkan pengembangan alam semesta mulai secara perlahan semakin cepat. Segala evolusi kosmis yang terjadi setelah periode inflasioner ini dapat secara ketat dideskripsikan dan dimodelkan oleh model ACDM yang menggunakan kerangka mekanika kuantum dan relativitas umum Einstein yang independen. Sebagaimana yang telah disebutkan, tiada model yang dapat menjelaskan kejadian sebelum 10 pangkat min 15 detik setelah kejadian ledakan dahsyat. Teori kuantum gravitasi diperlukan untuk mengatasi batasan ini. Demikianlah teori Big Bang pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.